Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rido Abdullah, masih bersama saya Kak Rido. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang DNS server lagi ya. Nah, kalau sebelumnya itu kita telah membahas DNS server caching dan forwarding, sekarang saya akan membahas tentang DNS server authorize-nya ya, atau authorities-nya. Autoritatif ya gitulah. Pada bab Debian dan Ubuntu Server Administration ya, kita sudah masuk ke bab 22 dan langsung aja inilah beberapa poin penting yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Yaitu saya akan menjelaskan dulu apa itu konsep autoritatif DNS server. Selanjutnya kita akan mengklon Debian server untuk digunakan sebagai web servernya. Lalu selanjutnya saya akan mengkonfigurasi autoritatif DNS servernya ya teman-teman, yaitu ada konfigurasi forwarding file, konfigurasi reverse file, dan lain-lain ya. Oke, langsung aja kita akan ke poin yang pertama, yaitu menjelaskan dulu apa itu konsep autoritatif DNS server. Nah, jadi autoritatif DNS server itu nggak jauh berbeda sama yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau sebelumnya itu caching dan forwarding itu seperti ini. Jadi ketika komputer teman-teman ingin mengakses facebook.facebook.com, nah teman-teman itu meminta DNS request dulu pada local DNS server. Nah, tapi pada local DNS server dia juga menanyakan ke google.com apa IP dari facebook.com. Nah, setelah diberikan oleh google.com, barulah local DNS server memberikan DNS answer DNS send answer ke komputer teman-teman, yaitu berupa IP dari facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Barulah komputer teman-teman itu bisa mengakses facebook.com. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk autoritatif DNS server itu dia ada yang dihilangkan, yaitu adalah lokal DNS servernya. Maksudnya di autoritatif ini dia nggak akan request ke Google teman-teman, tapi ketika teman-teman merequest DNS ke local DNS server, dia itu sudah memiliki atau menyimpan IP dari facebook.com ya. Jadi setelah kita DNS request ke local DNS server, jadi local DNS server ini tidak akan menanyakan lagi ke google.com teman-teman, melainkan langsung memberikan DNS transfer berupa IP dari facebook.com, di mana IP ini sudah kita buat di local DNS servernya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan ke pembahasan yang selanjutnya tentang mengklon Debian server atau mengklon Debian sebagai web server. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang mengkloning Debian yang akan digunakan sebagai web server. Nah, oke, seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa seperti yang telah dijelaskan bahwa nanti komputer kita atau klien itu bakalan minta DNS request apa IP dari web server. Nah, lalu DNS server akan memberikan jawaban berupa IP yang diminta oleh klien, yaitu IP dari web servernya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk topologinya itu saya akan menggunakan topologi seperti ini. Sebentar, topologinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang dimana nanti server 1 Debian itu dia akan berperan sebagai local DNS server yang memberikan DNS answer ke klien. Nah, sedangkan nanti untuk untuk cloning Debian yang telah kita lakukan, dia akan berperan sebagai web server atau IP yang akan dimintai IP-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti dari klien Ubuntu dia itu meminta IP dari web servernya atau server 3 Debian. Dimana jadi nanti dari klien Ubuntu dia itu minta ke local DNS server atau ke server 1 Debian apa IP dari server 3 Debian. Setelah itu baru server 1 Debian atau local DNS server akan memberikan IP-nya ke klien Ubuntu. Seperti itu ya. Nah, langsung aja di sini untuk cloningnya saya sudah mengcloning Debian-nya. Jadi untuk cloningnya saya namai web server ya, seperti itu. Lalu kalau kita IPA,
kita cek bahwa IP-nya itu masih sama seperti server 1 Debian, yaitu 10.10.10.2. Nah, langsung aja di sini saya mau mengganti IP-nya menjadi IP yang lain dengan komen nano/etc/network/interfaces seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini untuk address-nya saya mau ganti menjadi 5 aja. Nah, karena server 10.10.10.2 itu telah digunakan untuk server 1 dan 10.10.10.3 itu udah digunakan untuk server Ubuntu, saya akan menggunakan 10.10.10.5. Bang, kenapa nggak pakai 10.10.10.4? Terserah saya dong, orang tugas-tugas saya. Oke, langsung aja di sini saya Ctrl X dan save. Lalu setelah itu kita restart sistemctl restart networking. Oke, lalu kita enter. Nah, selesai. Lalu kita cek lagi dengan command IPA. Kita lihat bahwa IP-nya sudah terupdate menjadi 10.10.10.5. Nah, sekarang saya akan coba untuk ping 888 dulu. Oke, dia sudah berhasil. Sekarang saya ping lagi ke google.com. google.com seperti ini. Lalu kita enter. Mungkin dia agak nge-lag ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ini berhasil, tapi dia emang udah nge-lag. Nah, seperti teman-teman lihat bahwa pingnya berhasil. Oke. Nah, setelah kita mengkonfigurasi IP, sekarang saya akan mengkonfigurasikan hostname-nya dengan command hostname ctl seperti ini. Hostname ctl set strip hostname, lalu nama hostname-nya yang baru, yaitu saya akan beri nama svr3 strip debian, hurufnya gede deh, svr3 strip debian seperti ini. Lalu kita enter, dan kalau kita coba exit lagi, dan bisa teman-teman lihat hostname-nya sudah berubah. Ini saya login terlebih dahulu karena saya akan mengkonfigurasi hostnya juga. Oke, di sini untuk konfigurasi host seperti biasa, kita ketikkan nano/etc/host, lalu di sini teman-teman bisa mengganti namanya menjadi server 3 Debian, lalu di sininya saya ganti menjadi ri.com untuk domain name-nya, dan di sininya saya ganti juga menjadi server 3 Debian. Ctrl X dan kita save. Nah, sekarang saya akan coba untuk ping ke diri saya sendiri atau ke web servernya sendiri dengan command ping svr3 strip debian. Kita enter. Oke, dia berhasil ya, teman-teman. Oke, seperti itu saja ya untuk konfigurasi cloning Debian-nya atau web servernya. Oke, teman-teman, mungkin untuk pembahasan kali ini sampai di sini saja terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di pembahasan yang ketiga, yaitu tentang konfigurasi zone file. Nah, jadi untuk konfigurasi zone filenya, di sini saya sudah mencatat beberapa konfigurasinya supaya saya tidak lupa. Itu pertama-tama kita harus menginstal dulu software bin 9-nya. Di sini kita langsung aja apt install bin 9, lalu kita enter, dan kalau seperti ini berarti dia sudah terinstall ya, teman-teman. Nah, sekarang langsung aja teman-teman masuk ke cd/etc/bin ya, langsung aja cd/etc/bin seperti ini. Terus setelah itu teman-teman bisa langsung enter. Lalu setelah enter kita coba ls untuk melihat ada apa saja sih file yang ada pada direktori bin ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali ya file pada direktori bin. Ada dbmt, dblokal, named.conf, dan lain-lain ya, dimana ini semua akan kita gunakan untuk konfigurasi pada pembahasan atau bab kali ini. Nah, langsung aja di sini teman-teman masuk ke named.conf ya untuk konfigurasi zone filenya. Di sini kita ketikkan command nano named.conf.local. Oke, seperti ini.
Lalu setelah itu teman-teman enter dan di sini kita sudah masuk ke konfigurasinya. Nah, teman-teman di sini saya langsung aja untuk mengikuti mengikuti konfigurasi yang telah saya buat. Nah, di sini langsung aja saya akan ketik zone, lalu kita masukkan tanda kutip. Setelah itu, masukkan nama domain kalian. Di sini untuk mengingatnya saya akan menggunakan username saya sendiri. Untuk username itu teman-teman opsional ya, atau bebas kalian mau pakai nama apa aja silakan, tapi untuk memudahkan saya akan beri nama ri.com aja. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan kurung kurawal buka, lalu enter. Lalu kita enter lagi teman-teman, lalu kurung kurawal tutup. Lalu jangan lupa titik komanya. Lalu di atas ini saya mau ketikkan tab, lalu teman-teman ketikkan seperti yang ada pada catatan saya ya, yaitu ketikkan type master, lalu titik koma, kita enter dan tab lagi. Di sini untuk filenya dia akan disimpan di mana. Jadi untuk filenya saya akan masukkan di file etc/bin/db.tree. Lalu kita ketikkan ya, etc/bin/db.tree. Lalu kita lalu kita masukkan lagi tanda kutip, lalu jangan lupa titik komanya, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke konfigurasi reverse zone-nya. Kalau sebelumnya adalah forwarding zone, sekarang adalah reverse zone. Oke, untuk konfigurasi reverse zone itu mungkin akan sedikit berbeda ya, tapi untuk keseluruhannya mungkin akan sama, tapi akan sedikit berbeda aja. Di sini kita bisa langsung aja enter dan enter lagi, dan teman-teman bisa ketikkan zone lagi, zone, tapi di sini teman-teman tidak memasukkan domain name-nya, melainkan teman-teman itu harus memasukkan IP dari domain name ini, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.4 yang ada pada web server kita. Sini langsung aja teman-teman masukkan 10.10.10.in/address lalu .arpa. Lalu jangan lupa tanda kutip lagi dan kurung kurawal buka. Nah, di sini yang harus diperhatikan pada reverse zone, teman-teman itu harus memasukkan IP-nya itu secara terbalik. Nah, yang secara terbalik itu adalah 3 IP pertamanya, yaitu 10.10.10. Nah, karena pada mana ya? Sebentar, saya cari dulu fotonya. Mana ya? Yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat pada web server itu IP kita adalah 10.10.10, yang dimana kalau dibalik dia akan tetap 10.10.10. Nah, beda halnya di sini kalau saya contohkan, teman-teman memiliki IP 1.2.3.4. Nah, jadi kalau kalian mau masukkan ke konfigurasi reverse zone, teman-teman harus memasukkan IP-nya itu 3.2.1.4. Seperti itu ya, teman-teman. Di sini karena IP-nya adalah 10.10.10 yang kalau dibalik akan tetap sama, makanya kita tetap masukin aja 10.10.10. Seperti itu ya. Lalu setelah itu kita enter dan kita enter lagi 2 kali. Lalu kita masukkan kurung kurawal tutup, jangan lupa titik komanya. Lalu setelah itu kita naik ke atas dan tab, kita ketikkan type master seperti sebelumnya. Type master, lalu titik koma lagi, kita enter dan tab lagi. Di sini teman-teman ketikkan file IP dari reverse zone ini, atau IP dari ri.com ini, IP dari domainnya akan ditaruh di mana. Di sini saya akan ketikkan seperti yang ada pada catatan aja, file etc/bin/db.10 seperti ini. Lalu titik koma dan langsung aja kita Ctrl X. Lalu kita save. Nah, di sini untuk ngecek apakah sudah tersave, teman-teman bisa ketikkan cat
cat db.10 seperti ini. Oh, message file directory ya, sebentar, mungkin saya salah, yaitu cat, terusnya adalah cat check dot named conf seperti ini. Kita enter. Oh, masih salah juga ya, sebentar. Oke teman-teman, sebenarnya saya lupa, seharusnya itu adalah cat itu adalah cat named lalu .conf .local ya, .local seperti ini. Nah, jadi ini adalah konfigurasi yang telah tersave pada named.conf.local seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang konfigurasi zone file sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan langsung aja lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan kita yang keempat kalau tidak salah, itu tentang mengkonfigurasi forwarding zone. Nah, kalau sebelumnya teman-teman itu telah mengkonfigurasi domain name-nya, dan domain name-nya itu adalah ri.com, ini untuk domain name punya saya, dan domain name ini akan disimpan di file mana, yaitu akan disimpan di file db.ri seperti ini ya. Nah, tapi file db.ri ini belum terbuat teman-teman, atau belum ada. Begitupun juga dengan file db.10 ini. Oleh karena itu, jadi pada konfigurasi forwarding zone kali ini kita akan coba untuk mengcopy db.local ke d.ri, atau db ini harusnya db ya, db.ri, yang dimana nantinya itu bin 9 sudah menyiapkan template untuk kita konfigurasikan aja atau kita edit saja. Nah, kalau kita coba ls pada direktori etc dan bin, di sini bisa teman-teman lihat bahwa terdapat banyak sekali file yang bisa kita konfigurasikan, atau ini adalah template-nya dan kita bisa langsung mengkonfigurasikannya saja ya. Nah, di sini untuk konfigurasi kita yang pertama adalah kita harus mengcopy dulu db lokal ke db.ri ya, teman-teman. Oke, sekarang langsung aja di sini kita copy dengan command cp db.local ke db.ri seperti ini. Kalau kita enter, oke, lalu kita coba ls lagi. Nah, lalu kita lihat di sini db.ri-nya sudah dibuat ya, teman-teman. Jadi sekali kita mengcopy db lokal dan langsung ke db.ri-nya itu otomatis filenya langsung terbuat. Nah, langsung aja. Sekarang untuk konfigurasi kita yang kedua, kita harus lanjut ke mana ya? Nah, yang ini. Sekarang kita harus masuk dulu ke db.ri-nya itu dengan command nano db.ri seperti ini. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam file db.ri-nya, di mana di sini sudah disediakan beberapa template di mana kita hanya tinggal mengkonfigurasikan atau mengeditnya saja. Nah, pertama-tama untuk konfigurasi yang pertama, saya akan mengubah dulu localhost ini menjadi domain name kita. Ya, di sini kita langsung aja hapus dan ganti menjadi domain name milik teman-teman. Kalau saya sendiri namanya adalah ri.com, dan jangan lupa tambahkan titik di akhirnya. Begitu pula dengan yang sampingnya, yaitu root. Kita akan tambahkan lagi atau kita ganti menjadi ri.com. Jangan lupa tambahkan juga ininya ya, teman-teman, tanda titik di setiap akhir domain name. Oke, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah change serial number. Nah, jadi maksud dari change serial number ini, ketika teman-teman setiap kali melakukan konfigurasi ataupun editing file pada db.ri ini, teman-teman harus mengganti serial numbernya secara berkala. Nah, kalau di sini itu untuk defaultnya adalah 2, saya akan ganti menjadi mungkin 4 saja ya. Untuk angka yang kalian ganti itu opsional, boleh apa aja, tapi saya mau masukkan 4 aja. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mengganti dulu maksudnya dia akan diarahkan ke lokal DNS server mana. Ya, di sini pada bagian ini
teman-teman untuk localhost-nya bisa diganti menjadi domain name milik teman-teman yang sudah diganti ya. Itu di sini ada tanda @ lalu in berarti internet dan ns adalah name server. Nah, di sini untuk name servernya akan saya namakan ns1.3.com. Seperti ini ya. Lalu yang kedua, di sini pada bagian saya akan ganti @-nya menjadi ns1 dan in dan a, di mana a ini berarti address yang merupakan address dari domain name lokal DNS kita, di mana kalau kita lihat pada topologi yang telah kita buat ya teman-teman, sebentar, mana ya? Nah, yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa server 1 Debian atau dengan server yang memiliki IP 10.10.10.2 akan kita gunakan sebagai local DNS server. Oleh karena itu, saya akan mengganti server di sini menjadi 10.10.10.2 ya. Langsung aja kita ganti 10.10.10.2. Oke, setelah itu untuk barisan ketiga ini mungkin akan saya hapus ya. Kita langsung aja hapus Ctrl K untuk menghapus satu kolom secara langsung. Lalu setelah itu teman-teman enter untuk memberikan jarak satu kolom dan teman-teman bisa sekarang untuk konfigurasi yang kedua kita akan menamai web server kita ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung aja tambahkan add, lalu tab, ketikan in, tab lagi, kita ketikkan a ya, atau address dari web server kita. Di sini kalau kita cek ya, kalau kita cek pada web server yang telah kita buat sebelumnya, kita cek dengan IP A, dia memiliki IP 10.10.10.5 ya. Nah, di sini bisa kita langsung aja masukkan 10.10.10.5, lalu kita enter, dan di sini untuk konfigurasi selanjutnya kita ganti menjadi www, lalu kita tab, kita ketik in lagi, lalu tab lagi, lalu cname, kita tab lagi, dan kita tambahkan ri.com ya. Jangan lupa untuk setiap penamaan pada direktori pada domain name itu harus tambahkan titik ya. Jadi kenapa harus ditambahkan titik? Karena ketika klien ingin mengakses web server, dia itu ketika mengetikkan ri.com, dia itu langsung akan diarahkan ke IP 10.10.10.5 ini ya teman-teman, seperti itu. Jadi cname di sini itu memiliki arti change name ya, change name atau ganti nama atau bisa kita bilang alias. Jadi 10.10.10.5 ini memiliki change name atau alias yaitu ri.com atau domain name dari 10.10.10.5. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Mungkin untuk konfigurasi forwarding zone sampai di sini saja. Setelah konfigurasinya selesai, teman-teman bisa langsung Ctrl X dan save saja. Di sini kita coba kita cat db.tree, kita lihat, dan untuk konfigurasinya sudah tersimpan di sini. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk pembahasan forwarding zone sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya tentang konfigurasi reverse zone. Oke, teman-teman saya sekalian, saya lanjut ya ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang mengkonfigurasi reverse zone. Kalau sebelumnya kita itu telah mengkonfigurasi forwarding zone, yaitu dengan mendefinisikan lokal DNS servernya, yaitu adalah IP dari Debian server atau server 1 Debian dengan IP 10.10.2, dan mendefinisikan juga untuk web servernya atau server 3 Debian yang telah kita buat itu dengan IP 10.10.5. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi reverse zone-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi yang pertama yaitu sama seperti sebelumnya, kita akan mengcopy dulu. Di sini kita coba lihat ya. Di sini kita akan coba lihat dengan command ls. Nah, di sini yang akan kita kopikan adalah
file db.127 yang akan di file ke db.10. Ya, di sini kita langsung aja konfigurasi cp db127. Oh, sorry, titiknya saya lupa. Titik. Oke, lalu kita ketikkan db.10. Lalu db ya, bukan en, db.10. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita coba lihat lagi ls db.10-nya telah terbuat. Nah, langsung aja kita nano untuk mengedit file db.10 ini. Oke, kita enter dan di sini tampilannya mungkin akan sama ya seperti pada konfigurasi forwarding zone. Nah, langsung aja di sini pertama-tama saya akan mengganti dulu untuk localhost-nya atau domain name-nya menjadi domain name milik teman-teman ya. Untuk domain name-nya ini teman-teman bisa opsional. Di sini saya menggunakan username saya aja yaitu ri.com dan jangan lupa tambahkan titik di setiap akhir penamaan domain ya. Sini juga akan saya tambahkan ri.com. Jangan lupa titik juga. Dan untuk serial number di sini akan saya ganti menjadi berapa ya? Yang cocok enaknya berapa? Mungkin akan saya ganti menjadi 3 aja. Oke. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasikan ininya ya. Karena kita sudah ini. Nah, jadi untuk pertama-tama, untuk baris yang pertama ini domain name-nya akan kita ganti menjadi ns1. Karena ns1 ini merupakan domain name milik lokal DNS server kita ya teman-teman. Itu ns1.ri.com. Lalu jangan lupa tambahkan titik juga. Nah, lalu untuk yang kedua di sini akan saya tambahkan 2, di mana 2 ini merupakan IP akhir dari server Debian ini. Gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi karena IP dari server 1 Debian ini adalah 10.10.2, akhirnya adalah 2, makanya kita akan mengetikkan 2 di sini sebagai pointernya. Lalu kita ketikkan in sebagai internet, lalu tab lagi ns, name servernya adalah ns1.ri.com. Seperti ini. Nah, lalu untuk yang bawah ini kita akan berikan IP 5 atau angka 5. Di mana angka 5 ini merupakan IP dari web server yang telah saya buat ya, seperti itu. Jadi langsung aja di sini kita hapus localhost-nya, kita ganti menjadi domain name kita yaitu ri.com. Oh ya, jangan lupa teman-teman tambahkan juga www. Karena pada konfigurasi sebelumnya kita juga ada www ya, www.ri.com. Oke, seperti ini. Oh ya, saya lupa. Setiap di akhir domain, teman-teman harus menambahkan titik. Seperti ini. Nah, jadi untuk konfigurasi pada reverse zone telah selesai, cukup mudah dan simple. Teman-teman bisa langsung aja Ctrl X dan save. Seperti ini. Oke. Mungkin untuk pembahasan yang berikutnya kita akan coba untuk mengecek apakah ada kesalahan pada setiap konfigurasi kita ya. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang verify konfigurasi dan restart service. Nah, jadi maksud dari verify konfigurasi dan restart service ini kita akan ngecek satu persatu dari konfigurasi awal yang telah kita lakukan, yaitu dari konfigurasi zone file, konfigurasi forwarding zone, dan konfigurasi reverse zone. Kita akan ngecek dari seluruh konfigurasi yang telah kita lakukan, apakah ada kesalahan dalam konfigurasi kita. Nah, cara untuk ngeceknya itu teman-teman bisa menggunakan komen-komen yang telah saya catat di sini. Nah, setelah teman-teman cek, itu baru teman-teman bisa melakukan restart pada bin 9-nya. Kalau sudah tidak ada lagi kalau sudah tidak ada lagi kesalahan pada konfigurasi kalian, baru kalian bisa mengrestartnya. Di sini kita langsung aja coba untuk mengecek konfigurasi kita yang pertama dengan komen named strip check check conf seperti ini. Lalu kita enter.
Dan kalau teman-teman lihat di sini dia tidak memunculkan output apapun ya, karena kalau dia tidak memunculkan output apapun itu berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil dan tidak ada kesalahan apapun. Nah, sekarang kita lanjut ke verifikasi konfigurasi yang selanjutnya, yaitu named check check zone seperti ini, check zone re itu nama domain kalian, lalu db.tree di mana domain kalian disimpan ya, lalu kita enter. Dan kalau muncul output seperti ini, yaitu zone3.com in loaded serial 5, oke. Itu berarti konfigurasi domain name kita telah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi juga konfigurasi tentang IP address-nya. Di sini kita masukkan seperti pada catatan, yaitu 10.10.10 titik in strip addr.arpa lalu db10. Kita cek enter. Wah, sepertinya ada kesalahan ya teman-teman. Sebentar, seperti ada kesalahan ya. Kita lihat kesalahannya ada di mana. Oh iya teman-teman, sepertinya saya salah. Seharusnya di sini teman-teman mengetikkan db.10 bukan db10 ya. Seharusnya saya ketikkan db.10. Nah, jadi di sini saya sudah memperbaikinya, itu dengan named checkzone 10.10.10.in.addr.arpa db10. Lalu kita enter dan dia akan memunculkan output seperti ini, di mana outputnya adalah loaded serial 2. Oke, berarti itu adalah menunjukkan bahwa konfigurasi kita berhasil dan tidak terdapat kesalahan sedikit pun. Nah, kalau seluruh konfigurasinya telah kita verifikasi dan tidak ada kesalahan, barulah kita bisa melakukan restart pada bin 9-nya. Itu dengan command systemctl restart bin 9. Lalu kita enter dan telah selesai ya teman-teman. Tidak ada output error apapun. Oke, jadi mungkin seperti itu saja untuk pembahasan kita kali ini, dan sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang terakhir. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang pengujian DNS autoritatif DNS server ya, dimana kita akan coba ngecek apakah kita sudah berhasil mengkonfigurasikan seluruh lokal DNS kita pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, caranya itu teman-teman harus masuk dulu ke nano/etc/resolve.conf ya, dimana di sini kita akan mengkonfigurasikan lagi, dimana kalau sebelumnya kita itu mengkonfigurasikan name server 888 supaya kita bisa terkonek ke DNS servernya Google. Nah, di sini kita masukin aja name servernya ini ke comment. Lalu kita tambahkan lagi name server 10.10.10.2. Nah, kenapa titik 2 atau kita konekkan ke server 1 Debian? Karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa server 10 Debian itu merupakan sebuah server yang kita gunakan sebagai lokal DNS server. Makanya kita konekkan ke 10.10.10.2. Lalu setelah itu kita Ctrl X dan save. Lalu setelah itu teman-teman coba dengan ketikan komen. Untuk pengujiannya teman-teman bisa ketikkan komen dig lalu ketikan domain teman-teman ya, domain pada lokal DNS kalian. Lalu teman-teman enter. Nah, di sini kalau muncul output seperti ini, itu berarti dia telah berhasil ya teman-teman. Di mana dia sudah memberitahukan bahwa re.com untuk in address-nya. Oh, kenapa di sini nggak ada ya teman-teman? Di sini mungkin error. Seharusnya di sini itu terdapat IP dari 10.10.10.2-nya. Seperti itu ya. Mungkin ini ada error. Jadi kita skip aja errornya. Lalu untuk answer section di sini dia mendapatkan jawaban bahwa
terdapat web server di mana web servernya itu memiliki domain re.com juga dan IP-nya adalah 10.10.10.5. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk bab tentang DNS server authorized ini mungkin akan selesai sampai pembahasan ini saja ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini tidak akan terlalu panjang dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya mohon maaf bila ada beberapa kesalahan dalam menjelaskan materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mungkin beberapa penjelasan saya kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian ya. Mungkin segini saja pertemuan kita pada video kali ini. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Goodbye.